Wamenaker Immanuel Ebenezer menyidak perusahaan penyedia alat kesehatan di kawasan Cilodong. Pasalnya ratusan pekerja di perusahaan tersebut hanya menerima pembayaran Rp50.000 per minggunya. Wamenaker menyebut pihaknya sudah berkoordinasi juga dengan Pemkot Depok terkait hal ini agar masalah tersebut dapat menemui titik terang. Total ada 500 pekerja yang hingga kini pembayaran terkait gajinya tidak jelas. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyidak perusahaan penyedia alat kesehatan di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Sidak tersebut dilakukan menyusul persoalan upah pekerja yang tidak kunjung dibayarkan, di mana ratusan buruh selama bekerja hanya dibayarkan Rp50.000 per minggu. Wamenaker Immanuel Ebenezer menyidak perusahaan penyedia alat kesehatan di kawasan Cilodong. Pasalnya ratusan pekerja di perusahaan tersebut hanya menerima pembayaran Rp50.000 per minggunya. Para pekerja menyerukan tuntutannya terkait pembayaran serta tidak adanya BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Pihak manajemen pun mengaku omset perusahaan memang sedang anjlok. Wamenaker menyebut pihaknya sudah berkoordinasi juga dengan Pemkot Depok terkait hal ini agar masalah tersebut dapat menemui titik terang. Total ada 500 pekerja yang hingga kini pembayaran terkait gajinya tidak jelas. Ini karena sifatnya sidak, ya kita akan pelajari semua, tapi yang pasti kita akan mencari solusi yang terbaik. Kalau ditanya soal pelanggaran banyak sekali, tapi kan bukan di situ tugas negara harus mampu mencari solusi yang terbaik. Tetap kita menjaga pelaku usahanya, juga kita menjaga kesejahteraan kawan-kawan buruhnya. Nah itu tugas negara menjadi jembatan komunikasi yang baik. Sementara Doni, salah satu pekerja mengatakan sejak tahun 2024 pembayaran gaji mereka tidak jelas, mulai dari dibayar hanya separuh hingga pernah tidak dibayar. Bahkan THR mereka pun hingga kini belum dibayarkan. Diliburkan kita dari Maret, Pak, bulan puasa. Dari bulan Maret. Ya. Dari itu bayarnya dicicil gaji yang Dicicil setiap minggunya 100.000. Awal-awalnya bagus 300.000, 200, 150, 50 bahkan. Bahkan minggu kemarinnya hari apa itu kami nggak dibayar dengan alasan tidak ada uang. Ya, kami menuntut ini nggak ada nuntut yang lain. Kami 2 poin itu aja, bayar hak kami, gaji kami, sisa gaji kami, kemudian tentukan nasib kami, apakah di PHK atau enggak. Itu aja. Kini ratusan pekerja tersebut hanya akan menunggu hasil dari pertemuan yang belum menemui titik terang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, IDX Channel. Ya, pasar tenaga kerja tanah air menghadapi guncangan yang sulit lantaran gelombang pemutusan hubungan kerja masih berlanjut. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan PHK tertinggi. Sebanyak 10.995 pekerja di Jawa Tengah terkena PHK. Pasar tenaga kerja tanah air menghadapi guncangan yang sulit pada paruh pertama tahun ini. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK terpantau melejit lebih dari 30%. Paling tinggi terjadi di Jawa Tengah sebanyak 10.995 pekerja. Kemudian 9.494 pekerja di Jawa Barat terkena PHK, Banten 4.267 pekerja, DKI Jakarta 2.821, dan Jawa Timur sebanyak 2.245 pekerja terkena PHK. Berdasarkan data dari Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Juni 2025, tercatat ada 42.385 pekerja yang mengalami PHK. Angka ini melonjak 32,19% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 32.064 orang. Berbagai sumber, IDX Channel. Kementerian Dalam Negeri mengaku heran, beras di daerah tetap tinggi meski pemerintah telah melakukan operasi pasar beras SPHP. Guna menekan harga beras, Perum Bulog diminta untuk mempercepat penyaluran beras SPHP dan mendorong pemerintah daerah aktif melakukan operasi pasar. Kementerian Dalam Negeri mengaku heran dengan harga beras di seluruh daerah yang tetap tinggi meski pemerintah telah melakukan operasi pasar beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kementerian menilai ada yang janggal dengan kenaikan harga beras di tahun ini. Apalagi operasi pasar sudah berjalan 1 bulan, namun kenaikan harga beras tetap sulit diredam.
Melihat kondisi ini, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke daerah-daerah dan mendorong pemerintah daerah untuk aktif melakukan operasi pasar guna menekan harga beras. Baru tahun ini 1 bulan kita sudah salurkan, harganya tetap naik. Loh, ini yang betul-betul menjadi tantangan kita bersama. Tahun-tahun sebelumnya, 2 minggu saja kita menyalurkan SPHP, itu harga turun tajam. Semua teman-teman yang hadir di daerah untuk segera memasifkan ini. Bantu untuk memasifkan penjualan beras SPHP ini supaya harganya bisa segera turun. Berdasarkan data BPS, harga beras mengalami kenaikan di seluruh wilayah di Indonesia. Rata-rata harga beras medium dan premium pada zona 1 hingga zona 3 naik melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, Perum Bulog memastikan terus melakukan percepatan penyaluran beras SPHP guna menekan harga beras di lapangan. Selain bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Pemda, Bulog juga telah menyalurkan beras SPHP ke berbagai retail modern. Perum Bulog memastikan terus melakukan percepatan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Apalagi saat ini harga beras di pasar telah melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Menurut Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida, Bulog telah bekerja sama dengan TNI Polri, pemerintah daerah hingga BUMN Pangan dalam distribusi beras SPHP. Tak hanya penyaluran ke pasar modern, Bulog juga telah menyalurkan beras SPHP ke berbagai retail modern di seluruh wilayah di Indonesia guna meredam harga beras di pasar. Jadi semua saluran yang sudah kami isi itu termasuk satu dengan sinergi dengan TNI Polri, Pemda, KDMP, dan BUMN pangan lainnya. Kemudian kami seluruh karyawan juga melakukan canvassing Pak ke seluruh pasar yang ada di wilayah kerja kami. Kemudian juga sudah mulai bergerak retail modern, bekerja sama dengan beberapa retail modern yang sudah siap dan ready untuk menyalurkannya. Perum Bulog melaporkan realisasi penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP telah mencapai 38.811 ton. Angka tersebut baru mencapai 2,94% dari target pemerintah sebesar 1,3 juta ton. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah menetapkan anggaran ketahanan pangan tahun depan sebesar Rp164,4 triliun, naik 5,9% dibandingkan tahun 2025. Anggaran tersebut terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan rencana pemanfaatan, salah satunya untuk kelompok produksi senilai Rp114,1 triliun. Pemerintah menetapkan anggaran ketahanan pangan tahun depan sebesar Rp164,4 triliun, naik 5,9% dibandingkan tahun 2025 yang senilai Rp155,2 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan rencana pemanfaatan, yakni pemanfaatan untuk kelompok produksi senilai Rp114,1 triliun, distribusi serta cadangan pangan senilai Rp29,9 triliun, dan konsumsi sebanyak Rp6,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut untuk kelompok pemanfaatan salah satunya dialokasikan untuk subsidi pupuk senilai Rp46,9 triliun. Sementara untuk distribusi serta cadangan pangan, salah satunya digunakan untuk cadangan pangan melalui Bulog senilai Rp22,7 triliun dan untuk kelompok konsumsi untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP senilai Rp5,8 triliun. Pertama, anggaran ketahanan pangan yang tadi disebutkan Bapak Presiden 164,4 triliun. Ini kalau kita bagi alokasinya berdasarkan
sisi produksi termasuk petani, alsintan, pupuk dan bendungan irigasi ada 114 triliun sendiri. Ini untuk mendukung sisi produksi. Seperti diketahui, ketahanan pangan termasuk dalam 8 agenda prioritas pemerintahan Prabowo di 2026. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.